Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang dan kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita bersama Mas Icuk Sugiarto, juara dunia bulu tangkis tahun 1983. Masih bergabung bersama kita Mas Icuk? Siap, Mbak. Mas Icuk, ini kenapa Indonesia yang sudah dites COVID-19 dan seluruhnya hasilnya negatif tapi tidak boleh berlaga hanya karena satu pesawat dengan penumpang yang positif COVID-19? Jika memang aturan dari pemerintah Inggris seperti itu, bagaimana Mas Icuk menilai kinerja ataupun juga tindakan BWF, Mas? Ya, saya kira barangkali mungkin ini tidak terkait kita mempermasalahkan dengan BWF ya, tetapi ini kan terkait dengan masalah regulasi terkait dengan SOP yang ada di pemerintah Inggris sendiri. Saya kira kalau bicara tentang isolasi ini kan, saya kira pemerintah kita sendiri juga begitu kan, untuk para penumpang asing atau penumpang kita yang dari luar negeri, apakah itu negatif, semuanya kan juga tetap diharuskan untuk isolasi kurang lebih 1 minggu. Nah, ini terkait dengan hati-hati kita ini, kebetulan kan di dalam pesawat itu ada penumpang yang terpapar, sehingga pemerintah Inggris melalui NHS ini kan merekomendasikan bahwa seluruh penumpang yang berjumlah sekian ratus itu semuanya harus diisolasi, karena mereka akan lakukan observasi selama 10 hari itu. Apalagi kita tahu bahwa Inggris kan memang sedang seriusnya, apalagi setelah COVID-19 terus muncul lagi virus yang baru. Nah, tentu saja ini juga membuat pemerintah Inggris sendiri serius dalam mengenai masalah penanganan kesehatan ini. Makanya justru kita sendiri harus bisa melihat bahwa kebijakan pemerintah itu ya semata-mata tidak ada kaitan dengan teknisnya All England, tetapi lebih kepada masalah penanganan kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Inggris saat ini. Nah, kalau umpamanya ada kelalaian, ada satu atlet yang berasal dari Turki yang ternyata satu pesawat ini, nah ini yang harus didorong untuk supaya juga diminta untuk juga dilakukan isolasi, sehingga dia juga harus ditarik dari turnamen itu, sehingga turnamen itu bisa bersih dari permasalahan-permasalahan yang terkait dengan COVID ini. Baik, Mas Icuk, kalau pada masa Mas Icuk dulu, apakah pernah terjadi hal sama seperti ini, Mas Icuk? Lalu seperti apa tindakannya? Ya, saya kira kan pada saat masa saya dulu kan memang belum ada COVID, sehingga tidak ada kaitan sampai turun tangannya pemerintah Inggris seperti sekarang ini. Karena kalau sekarang ini kan kait berkait, sehingga setiap kali event olahraga digelar, dia mesti harus menyesuaikan dengan regulasi, dengan SOP yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga tidak asal gelar saja, tetapi juga harus prokesnya sendiri harus memenuhi standar-standar yang digariskan oleh pemerintah. Saya kira di Indonesia sendiri juga begitu. Indonesia sendiri kan semua kegiatan-kegiatan olahraga digelar kan juga tetap harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang digariskan oleh Kementerian Kesehatan, juga dengan COVID baru yang namanya Mabes Polri atau dari kepolisian bisa mengizinkan kegiatan itu bisa dilaksanakan atau diberi izin atau tidak. Saya kira itu. Baik, Mas Icuk, tadi Mas Icuk sempat memberikan komentar bahwa ini pemerintah, koreksi saya kalau salah Mas, pemerintah Inggris tidak diskriminatif. Namun ini apakah bukan hal, tetapi ini kan bukan hal kesengajaan seperti itu. Apakah pantas timnas kita didepak seperti itu, Mas, kalau memang Badan Kesehatan Inggris ini tidak diskriminatif, sementara saat ini baik pemerintah kita ini menunjukkan respon kekecewaan dan merasa ada harusnya tindakan dari BWF untuk memberikan klarifikasi, Mas? Ya, saya kira juga pemerintah Inggris sendiri melakukan diskriminasi ini untungnya apa? Kan kita juga harus lebih melihatnya secara luas,
bahwa kalau maunya kita katakan bahwa oh pemerintah Inggris melakukan diskriminasi, kita tarik saja. Kalau mereka melakukan diskriminasi juga untungnya apa terhadap pendiskriminasian ini terhadap Indonesia, karena kita tahu kan hubungan Inggris dan Indonesia cukup baik. Dan juga dari sisi apa, kalaupun sekarang pemerintah Inggris juga melakukan tindakan seperti ini, juga belum tentu atlet-atlet Inggris akan menjuarai turnamen ini. Tetapi kan yang jelas bahwa permasalahan ini pemerintah Inggris melakukan tindakan seperti ini lebih kepada kebijakan yang sudah dipayungin oleh regulasi mereka. Jadi regulasi yang memang mereka sudah buat. Jadi kalau seandainya ada penumpang di satu pesawat ini semuanya harus diisolasi. Kalau seandainya tidak ada yang terpapar, barangkali isolasinya berapa hari. Nah ini kan regulasi-regulasi ini yang seharusnya sebelumnya sudah kita terima, sudah kita dalam hal ini PBSI harusnya sudah mendapatkan. Jadi tidak kaget, tidak pas pada saat terjadi seperti ini, oh kita nggak tahu kalau ternyata aturan Inggris seperti itu. Harusnya kita yang harus jemput bola di mana pada saat kita mau mengirimkan ke Jepang, kita sudah tahu oh regulasi Jepang seperti ini. Kita mau ke Inggris, kita sudah tahu regulasi di Inggris seperti ini. Harusnya itu yang dilakukan oleh PBSI, sehingga ke depan kita nggak terkaget-kaget dengan kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing negara. Kalau sekarang ini saya kira juga panitia All England sendiri juga untungnya mau melakukan pendiskriminasian ini, malah justru panitia ini juga akan rugi karena penonton jadi nggak bisa lihat tampilnya Marcus Gideon dan juga atlet-atlet bagus yang lain dari Indonesia. Nah ini kan otomatis juga sebuah kerugian bagi panitia itu sendiri, sehingga nggak ada istilahnya bahwa kita ini seolah-olah ada unsur kesengajaan. Tapi yang jelas yang saya lihat adalah panitia tidak berdaya pada saat turunnya rekomendasi dari pemerintah. Karena panitia All England ini kan yang kejuaraan All England ini kan yang menyelenggarakan kan PBSI-nya England. Iya. Jadi sama saja, sama seperti kayak begini. Indonesia Open digelar oleh PBSI. Pada saat ternyata ada turun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan atau dari gugus COVID, PBSI harus tunduk. Dia nggak bisa ini karena menyangkut masalah kesehatan. Itu juga panitia All England ini juga tidak berdaya pas pada saat maunya panitia berjalan terus. Mereka akan lebih untung kalau atlet-atlet Indonesia bisa tampil sampai final nanti. Karena otomatis kan jadi pertandingan itu jadi punya daya tarik. Karena banyak pemain-pemain Indonesia yang bagus-bagus. Tetapi panitia tidak bisa berdaya pada saat ada perintah. Ada perintah bahwa ada sekian puluh orang yang sedang berpartisipasi di All England ini harus isolasi. Karena dia termasuk di dalam rombongan orang yang terpapar COVID. Nah ini aja kalau dari kacamata saya. Baik Mas Icuk, ini banyak kontingen dari negara lain yang juga mendukung agar timnas kita tidak didepak. Sebaiknya kalau dari kacamata Mas Icuk seperti apa? Ya kalau dari segi teknis otomatis seperti itu. Malah kalau bisa ya kita kan maunya yang simpel-simpel aja. Nggak perlu pakai. Kita kepengen kegiatan itu kembali normal. Tidak ini. Makanya itu kan harapan kita. Tetapi kan dari sisi pandangan dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, itu kan dari sudut pandang mereka kan beda. Mereka ingin menyelamatkan bahwa pandemi ini harus segera dituntaskan, harus segera dihabiskan. Nah, sementara dari sudut pandang komunitas olahraga sendiri ingin supaya mereka yang sudah hampir 1 tahun lebih ini tidak beraktivitas, mereka udah kangen, udah kepengen istilahnya kebijakan-kebijakan yang memangkas dengan berbagai aturan sehingga sampai tidak bisa melakukan pertandingan-pertandingan, tidak bisa, jangankan pertandingan, latihan aja begitu sulitnya, diberi kebebasan. Nah ini
saya kira saya bisa memahamin kalau kita minta suara dari para atlet, pasti mereka pun juga kepingin kebijakan seperti itu jangan ada. Ini jadi pasti mereka juga berharap kalau Indonesia tampil, otomatis pertandingan itu akan semarak buat pemain-pemain yang memang mereka memang atlet-atlet yang sudah profesional, mereka lebih senang mengalahkan pemain itu di lapangan dibandingkan menang WO. Ini jadi jiwa-jiwa kesatria mereka itu pasti ada. Mereka nggak senang. Seharusnya mereka bisa ketemu sama Anthony Ginting, ternyata menang sama Anthony Ginting tapi menang WO. Mereka juga nggak puas. Bukan berarti mereka itu senang, bangga, karena siapapun yang juara di All England itu pasti ada kekecewaan karena mereka nggak bisa ketemu sama double terkuatnya Indonesia, single terkuatnya Indonesia. Nah ini mesti ada kekecewaan itu. Tetapi kita juga harus fahamin bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris itu juga harus kita hormati. Itu juga kan pas pada saat pemerintah kita sendiri juga membuat kebijakan di bidang kesehatan, kan juga nggak mau dirusuin oleh wisatawan yang memang ingin maunya bebas, atau mungkin pendatang yang ini bebas, ingin tidak mau seperti itu. Saya kira kan juga pemerintah kita juga nggak mau, tetap. Makanya kita harus melihat dari sudut pandang yang memang luas, supaya juga para pimpinan-pimpinan sendiri juga di dalam mengambil statement-statement juga jangan kebawa emosi, tetapi kita juga harus tarik gimana sih rasanya kalau kebijakannya pemerintah Indonesia juga dikoreksi, terus dianggap itu tidak benar. Ini kan kita juga nggak bisa terima kan. Betul juga di Inggris juga seperti itu, saya kira, karena ini harus dipisahkan antara teknis dan kesehatan. Ini. Baik Mas Icuk, ini closing statement terakhir singkat saja Mas, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Mas, pemerintah kita dalam hal ini? Ya saya kira ini menjadi pembelajaran kita bersama bahwa di dalam partisipan kita ke berbagai event di luar negeri itu kita juga harus makin hati-hati, kita juga harus bisa lebih melihat bahwa masing-masing negara itu punya regulasi-regulasi yang berbeda-beda, walaupun sebagian besar hampir sama yang sudah dilakukan kebijakan itu di pemerintah kita di dalam menangani masalah pandemi ini, masalah kesehatan, mengenai masalah COVID ini. Saya kira itu. Saya kira sehingga nanti kalau mau kita ikut turnamen lagi, apakah itu ke Jepang atau kemana, kita sudah nggak kaget. Oh ternyata regulasinya Jepang seperti ini. Kita sehingga sudah antisipasi, kita sudah perhitungkan plus minusnya. Kalau kita pakai pesawat reguler, bagaimana? Otomatis kita akan punya risiko ya sama seperti kejadian di Inggris. Tapi kalau umpamanya kita pakai charter pesawat seperti apa? Nah ini dampak-dampak seperti ini juga harus menjadi perbincangan, menjadi diskusi sebelum pemberangkatan itu. Saya kira itu. Baik Mas Icuk Sugiartos, terima kasih sudah bergabung bersama kita di Dialog Nusantara Petang Mas. Terima kasih Mbak Lydia, terima kasih.